Tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Di usia 45 tahun, penyanyi Reza Artamevia menjadi selebriti wanita tertua setelah Nunung Sri Mulat yang terjerat narkoba. Kepada polisi, Reza mengaku baru 4 bulan mengonsumsi sabu, tapi jejak kelamnya di jagat barang haram sudah terendus sejak ia masih menjadi murid spiritual Gatot Brajamusti. Lantas, apa yang membuat Reza seolah tak bisa lepas dari cengkraman narkoba? Benarkah Zahwa dan Alia Mas Said, kedua putrinya, sudah angkat tangan menghadapi kebiasaan buruk ibunda mereka? Dengan barang bukti 0,78 gram sabu dan tingkat kecanduan yang cukup berat, berapa lamakah Reza menjalani direhabilitasi? Dan apa kata sejumlah sahabat selebriti tentang noda hitam narkoba yang menodai karir musik Reza? Bersama saya, Dias Lestari, kita akan mengulas kasus narkoba yang menjerat Reza Artamevia dan sejumlah selebritis lainnya. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Itulah video terakhir yang dibuat penyanyi Reza Artamevia sebelum ia terjerat kasus narkoba untuk yang kedua kali. Pelantun lagu Berharap Tak Berpisah itu harus berpisah dengan keluarga, sahabat, dan segenap penggemarnya lantaran terciduk oleh Satres Narkoba Polda Metro Jaya di sebuah restoran di kawasan Jakarta Timur 4 September lalu dengan barang bukti sabu seberat 0,78 gram plus hasil tes urin yang positif mengandung amfetamin. Reza sempat dijebloskan ke tahanan Polda Metro Jaya. Tapi yang menarik perhatian netizen, Reza tampak percaya diri ketika tampil dalam press release yang digelar polisi. Dengan seragam khas tahanan berwarna orange, Reza meminta maaf kepada sejumlah pihak yang merasa kecewa dengan perbuatannya. Izinkan saya, Reza Artamevia, pada kesempatan ini menyampaikan permohonan maafnya sebesar-besarnya kepada anak-anak saya, Zahwa dan Alia, kepada orang tua saya, Michelle atau Omi dan Papas atau Ade, kepada adik-adik saya, keluarga besar saya, guru-guru saya, para sahabat dan kerabat, dan pastinya untuk semua pihak yang sudah selalu mendukung dan membantu perjalanan karir menyanyi saya. Yang bersangkutan inisial RA ini membeli dan menggunakan sabu-sabu. Hasil tes urin positif. Barang bukti yang berhasil kita amankan adalah satu klip sabu-sabu seberat 0,78 gram. Kemudian ada dompet, ada alat hisap yang biasa kita tahu bom, kemudian ada korek api. Ini keterkaitan semuanya. Kepada tim penyidik, Reza yang sudah resmi menjadi tersangka mengaku baru 4 bulan mengkonsumsi sabu. Ketika sepi job dan lebih banyak di rumah, Reza tergoda mengkonsumsi sabu untuk meredam perasaan galau tingkat dewa. Hanya saja, Inyoman Adiperi, Ketua Gerakan Anti Narkoba Nasional atau GANAS, menilai alibi Reza terlalu dibuat-buat. Inyoman yang pernah berkongsi dengan Reza dalam meringankan kasus narkoba yang menjerat Gatot Brajamusti sangat tahu bahwa Reza adalah pemain lama di jagat barang haram. Inyoman yakin persoalannya bukan karena sepi job memicu perasaan stres, tapi karena Reza memang tak sungguh-sungguh ingin sembuh dari kecanduan psikotropika. Saya rasa ini faktor ketidaksungguhan dia untuk menata diri, untuk mencoba memperbaiki diri, betul-betul ingin pulih dari ketergantungan. Banyak mantan-mantan dari
relawan organisasi kita bahkan bukan lagi pakai sabu ya, sudah pakai suntik pun dia dengan keteguhan hati dia mampu untuk bisa pulih. Kalau sepinya job mungkin tidak hanya Reza, ya orang yang kayaknya berkali-kali dari Reza pun sekarang juga dalam keadaan tidak stabil, bahkan ada yang bangkrut, bahkan banyak karyawannya dikeluarkan. Tapi itu semua bagaimana kedekatan kita sama Tuhan. Kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya dan Tuhan tuh bertindak untuk kita. Jadi pelarian kita dalam keadaan sepi job atau keadaan pandemi gini kan, kita nggak cuma hidupnya Reza aja, semua manusia di dunia loh, bukan hanya Reza, di dunia semua mengalami hal yang sama. Ya, saya juga sebagai desainer sepi job. Saya mohon maaf lahir batin atas kesalahan yang sudah saya perbuat. Semoga hal ini tidak dicontoh oleh siapapun juga dan menjadi pelajaran berharga buat saya khususnya. Entah kenapa, Inyoman yang pernah bersahabat dengan Reza sekarang seolah berubah menjadi seteru. Mungkin saja persoalan lama di mana Reza seolah melupakan Gatot Brajamusti, mantan guru spiritualnya, membuat Inyoman merasa prihatin. Tak heran, ia berharap Reza mendapat hukuman setimpal, tidak mendapatkan keringanan hanya karena nama besarnya di industri hiburan. Mohon doanya, sekali lagi saya berterima kasih juga kepada pihak kepolisian khususnya Reskrim Narkoba Subdit 3 Polda Metro Jaya yang sudah profesional selama saya di sini, dan mohon maaf lahir batin dari saya untuk semua pihak. Karena bagi kami, orang-orang yang menggunakan narkotika tidak melaporkan diri sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011, tidak melaporkan diri, dia adalah pelaku kriminal murni. Artinya apa? Artinya Reza ini tidak melaporkan diri sesuai dengan aturan hukum PP 25 tahun 2011. Berarti polisi harus menegakkan aturan seadil-adilnya, yaitu untuk tidak memberikan ampunan bagi orang-orang seperti kasus-kasus Reza. Dengan barang bukti lebih dari setengah gram sabu yang notabene termasuk psikotropika golongan 2, Reza terancam hukuman berat. Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebut Reza bisa dijerat pasal 112 subsidiar pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara, maksimal 12 tahun penjara. Pasal yang dipersangkakan terhadap yang bersangkutan, karena ini masih baru kita mendalami terus, di pasal 112 ya ayat 1 subsidiar pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman adalah paling singkat 4 tahun dan paling lama adalah 12 tahun penjara. Andai mendapat hukuman minimal, Reza harus vakum dari industri hiburan setidaknya 4 tahun lamanya. Tentu saja, banyak momen yang hilang dari hidup Reza andai ia berpisah dengan kedua buah hatinya, Zahwa dan Aliyah Mas Said, selama 4 tahun. Zahwa yang tengah kuliah di New York mungkin saja sudah lulus kuliah, dan ia tak bisa menyaksikan putri sulungnya itu di wisuda. Metamorfosis Aliyah Mas Said selama 4 tahun ke depan pun mungkin saja tak bisa disaksikan secara langsung oleh Reza. Beruntungnya, bak sebuah keajaiban, permohonan rehabilitasi yang diajukan pelantun lagu keajaiban itu dikabulkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP DKI Jakarta. Perkembangan ya, saya sampaikan perkembangan dari inisial RA ini. Kemarin kita sudah melakukan gelar perkara ya. Gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik, kemudian memang dari pihak keluarga melalui kuasa hukum daripada RA ini mengajukan permohonan rehabilitasi ya kepada penyidik Polda Metro Jaya. Kemarin sudah di ACC dan sekarang ini kita titipkan, saya edikan lagi, kita titipkan RA ini, jadi kemarin harusnya mengarah ke pusat Jumat ya, setelah 14 Jumat, tetapi berdasarkan hasil rapat kita titipkan langsung ke Lido.
Lagi-lagi pihak Ganas merasa kecewa dengan perlakuan istimewa polisi kepada Reza. Di sisi lain, segenap keluarga dan sahabat Reza bersyukur lantaran orang yang mereka sayangi diberi kesempatan untuk keluar dari pusaran narkoba. Insya Allah aku sih inginnya gitu, kasihan kan, dan aku juga berharap di luar sana jangan terlalu menghujat dia gitu, kasihan anak-anak, orang tua dan keluarganya. Saya sebenarnya prihatin sekali ya dengan kejadian Reza yang kedua kali ini kan. Harusnya ya hal-hal seperti itu harus sudah dijauhkan lah. Udah nggak zaman gini hari masih main gituan, untuk saya mah kuno banget gitu ya. Jadi bukan teramat modern gitu loh, tapi sangat kuno gitu loh. Kita udah waktunya sekarang fokus kepada Tuhan, fokus dengan pekerjaan, fokus yang sudah dikasih talenta sama Tuhan. Udah itu aja. Ngapain sih hidup-hidup gitu, nikmatnya cuma sesaat kok gitu ya. Tapi sekarang dengan saya mendengar off airnya Reza banyak ya, terus dia akan mempunyai suara yang sangat amat luar biasa, ternyata kejadian lagi seperti, sayang kan, dan juga kesian anak-anaknya gitu loh. Jadi sejauh ini anak-anak apa dia sudah mungkin Enggak, aku cuma tanya sama Bikemen yang jaga mereka di rumah. Alhamdulillah mereka baik-baik aja, katanya ada teman-temannya juga yang nginep untuk menghibur mereka gitu. Lantas bagaimana kondisi terakhir Reza? Benarkah rehabilitasi tak menggugurkan pasal berlapis yang menjerat mantan istri Ajima Said itu? Halo Bunda di rumah, berbicara tentang kantong ASI yang aman buat bayi, saya punya rekomendasi nih. Ini dia, Dodo Breast Milk Storage Bag. Terbuat dari material yang higienis dan sudah BPA free. Fitur double zipper dan leak proofnya membuat kantong ASI Dodo tidak mudah bocor. Nah, jangan salah pilih ya Bunda. Bersama Dodo, dukung gerakan ASI eksklusif untuk si buah hati. Dodo memberi yang terbaik. Di belantika musik Indonesia, Reza Artamevia pernah digadang-gadang sebagai diva. Album dan singlenya selalu mencetak hits. Tapi setelah menjadi tangan kanan Gatot Brajamusti, karir musik Reza melorot drastis. Setelah Gatot dibui, Reza yang memutuskan comeback sukses berkolaborasi dengan Judika, Vina Panduwinata hingga Niki Astria. Tapi benarkah penyanyi sekelas Reza seolah autolabil ketika sepi job di masa pandemi corona? Reza Artamevia Andriana Eka Suci nama lengkapnya. Di belantika musik Indonesia, Reza bukanlah penyanyi kaleng-kaleng. Pada pertengahan hingga akhir 90-an, ia pernah nangkring di jajaran atas solois wanita Indonesia, sejajar dengan Krisdayanti dan Ruth Sahanaya. Suara altonya yang khas tak hanya membius pecinta musik Indonesia, tapi sempat pula memukau jamaah di seluruh Nusantara. Ya, sebelum namanya berkibar sebagai penyanyi, Reza juga pernah menjadi pembaca ayat suci Al-Quran. Sebelum mengucapkan sekapur sirih berisi permintaan maafnya kepada publik, beberapa waktu lalu, Reza membuka kalimat dengan bahasa Arab yang fasih, bak ustazah yang tengah membuka acara tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah. Jika mendengar dan melihat Reza mengucapkan kalam ilahi, rasanya wajar. Jika netizen menilai mental dan spiritual Reza nampak seimbang, sejumlah sahabatnya pun tak mengira Reza bakal terjerumus ke lubang yang sama, lembah nista narkoba. Karena di depan aku sih nggak pernah kelihatan aneh-aneh, jadi aku nggak kepikiran sih gitu. Maksudnya aku pikir dia udah clean kan, dulu udah pernah direhab kan, so
karena nggak ada kelihatan kayak yang dia gimana, wajar-wajar aja. Aku nggak pernah lihat dan nggak maksudnya nggak sampai di depanku gitu. Kalau memang dia bikin begitu di depan aku, kan sebagai teman aku pasti larang lah, aku pasti tegur. Tapi ini nggak ada gitu-gitu. Manusia itu kan gampang sekali berubah, ya. Kalau kita pernah dekat di waktu dia mungkin lagi jatuh, ya, kadang-kadang waktu dia sudah naik kembali kan kadang-kadang dia juga suka lupa sama siapanya. Jadi untuk saya wajar lah, untuk I don't care. Tapi saya selalu berdoa untuk Reza agar Reza dijauhkan dari kehidupan yang tidak benar, di jalan yang benar, fokus kepada anak-anak dan fokus kepada Tuhan. Sebenarnya Reza itu wanita kuat, ya. Ya itu saya kembalikan lagi, semua itu kan bagaimana kita mendekatkan diri, fokus kepada Tuhan. Saya sebagai sahabatnya Reza, saya berharap Reza bisa direhab, benar-benar rehab, dan setelah rehab Reza benar-benar kapok. Tetapi mekanisme rehabilitasi bukan begitu saja nanti akan jatuh. Nantinya akan diadakan asesmen oleh BNNT, khususnya kayak Jakarta, DKI Jakarta, oleh tim asesmen terpadu. Apakah memang yang bersangkutan ini memang pantas untuk direhabilitasi, bukan sebagai pengedar, bukan sebagai apa, dia sebagai pengguna, penggunanya seperti apapun, nanti akan ada semua hasil asesmen. Ya, jika merunut ke belakang, awal mula kejatuhan karir Reza adalah saat ia bercerai dari Ajimah Said tahun 2004 silam. Perceraian yang diwarnai konflik orang ketiga dan rebutan hak asuh anak sempat diwarnai insiden beraroma intrik ketika Reza dikabarkan diculik di Bandara Suta. Setelah 5 hari dicari dan kasusnya menjadi headline di sejumlah media hiburan, Reza ditemukan di Padepokan Brajamusti di kawasan Sukabumi, Jawa Barat. Kabarnya, setelah itu Reza tak pernah pulang ke keluarganya, tinggal di Padepokan Gatot Brajamusti, guru spiritualnya. Pada tahun 2007, ia memutuskan comeback lewat lagu duet bersama guru spiritual yang akrab disapa AA Gatot itu, namun gagal di pasaran. Padahal, untuk membangkitkan hoki atas saran AA Gatot, Reza sempat mengganti nama panggung dari Reza Artamevia menjadi Reza Artamevira. Nggak pernah hilang kok, kamu ngomong comeback terus, orang saya nggak pernah pergi kemana-mana, jadi nggak ada comeback. Nggak, di TV nggak, masih, maksudnya saya kalau off air sering ya nyanyi ya di TV. Kayaknya di TV juga sering muncul ya, udah keseringan malah kan jadinya ya. Jadi makanya kenapa saya males kadang-kadang muncul gitu ya. Alih-alih untung malah buntung dalam proyek musik berikutnya. Akhirnya Reza kembali menggunakan nama panggung lamanya. Hanya saja pamor Reza sebagai penyanyi seolah redup karena comebacknya setengah-setengah. Ia masih eksis menjadi pengurus keuangan Padepokan Brajamusti. Bahkan diisukan sudah menikah siri dengan pria yang sekarang berstatus narapidana kasus kepemilikan senjata ilegal dan narkoba itu. Isu Reza menjadi istri kedua AA Gatot sempat santar ketika pada penggerebekan di sebuah hotel di Mataram pada 26 Agustus 2016 silam. Reza berada satu kamar dengan sang guru spiritual dan Dewi Aminah yang berstatus istri pertama AA Gatot. Tentang kedekatan Reza dengan AA Gatot diungkapkan oleh Elma Teana yang juga pernah berguru di Padepokan Brajamusti. Kalau saya memang melihat Teteh lebih intensif dibandingkan saya. Di mana ada pasti ada Reza gitu ya. Jadi ya saya lihatnya hanya begitu aja sih. Maksudnya memang deket ya gitu. Biasa aja, hidup berjalan, setiap hari juga move on kan. Saya kayak gitu, jadi kamu harus mempelajari saya lagi, jadi berarti dilihat lagi. Sebenarnya sih udah pernah potong cepak lagi kayak. Kini Reza kembali menjalani rehabilitasi. Kabarnya kedua putrinya, Alia dan Zahwa Masaid yang baru pulang dari New York, sudah menjenguk dan ikut mengantarnya ke rumah sakit ketergantungan obat.
Waduh, alias sahabat sih baik-baik aja ya, nggak ada masalah. Ya. Nama siapa Om? Kamil. Kamil. Sebagai apa Om? Pihak keluarga ya. Pihak keluarga itu apa? Ya, pihak keluarga. Om, anaknya Reza tadi jenguk ya Om ya? Ya. Sama seperti Alia dan Zahwa, orang tua Reza seolah sembunyi dari awak media. Beberapa kali tim MNC Media menyambangi rumah orang tua Reza di kawasan Cirende, Tangerang Selatan. Mereka enggan menemui wartawan. Tante ada. Sudah jenguk Teresa. Keluarga sudah jenguk Teresa. Belum tahu. Belum ada pergerakan kita. Kan sudah direhab ya? Oh, belum tahu itu juga. Belum ada Keluarga pergerakan. belum dapat kabar. Belum dapat kabar sama sekali. Tapi kabarnya dari Polda sendiri sudah dibawa ke Lido. Ya, kurang tahu saya. Keluarga belum kesana ya? Belum menjauh. Kalau orang tuanya sendiri, ibunya keadaannya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alia sendiri di mana Mas? Masih di apa namanya? Di rumah. Oh, nggak tinggal di sini ya? Iya. Jawa juga nggak tinggal di sini. Dua hari sebelum Reza diciduk, musisi Jaka Hidayat, ex-gitaris BIP, tersandung kasus yang sama. Lantas bagaimana perkembangan kasus narkoba yang menjerat Catherine Wilson, Dwi Sasono, dan Anton Jerox? Pemirsa, wabah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia membuat pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Rupanya memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Bagaimana tidak? Banyak yang harus kehilangan pekerjaan lantaran sejumlah tempat usaha tak diperbolehkan beroperasi saat PSBB. Tak hanya berdampak bagi masyarakat, industri hiburan tanah air juga merasakan dampak ekonomi PSBB. Aktivitas hiburan yang sementara dihentikan membuat selebriti harus kehilangan job. Tak hanya itu, terbiasa melakukan aktivitas di luar rumah membuat sejumlah selebriti ini dilanda rasa bosan. Sayangnya, berada di rumah tidak dimanfaatkan dengan melakukan kegiatan positif. Sebaliknya, sejumlah selebriti justru memilih jalan pintas dengan mengkonsumsi barang haram demi melepas jenuh dan stres lantaran sepi job. Seperti yang dilakukan diva pop Indonesia Reza Artamevia, tertangkap menggunakan sabu yang membuat Reza harus mendekam di balik jeruji besi. Beberapa hari sebelum Reza tertangkap, mantan drummer BIP Jaka Hidayat juga harus mendekam di balik jeruji besi lantaran mengkonsumsi narkoba. Ya, Jaka ditangkap pihak Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara di sebuah hotel dengan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 0,34 gram. Jaka memang sempat mengkonsumsi sabu sejak tahun 2002, namun sempat berhenti dan aktif kembali menggunakan sabu pada beberapa bulan terakhir sejak PSBB. Saya sebagai musisi mau menyampaikan maaf sebesar-besarnya, dan saya tidak akan menggunakan lagi. Apalagi teman-teman juga yang masih menggunakan, tolonglah berhenti. Ini tidak baik, dan untuk kesehatan juga tidak baik. Oh, saya waktu itu cuma kangen-kangen aja, karena waktu itu udah berhenti. Berawal dari informasi masyarakat bahwa di salah satu hotel
di wilayah Jakarta Utara ada yang dicurigai orang yang menggunakan atau melakukan penyalahgunaan terhadap narkoba. Lalu informasi tersebut ditindaklanjuti oleh unit 3 Satres Narkoba Polres Jakarta Utara di bawah pimpinan AKP Siahaan. Setelah dilakukan pengecekan ternyata benar pada tanggal 2 September 2020 sekitar 14.30 WIB berdasarkan informasi masyarakat diduga adanya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh JH musisi. Kemudian ditemukan adanya gerak-gerik yang mencurigakan dari tersangka MY yang sedang menunggu seseorang. Setelah dilakukan interogasi, diakui bahwa benar barang tersebut didapatkan informasinya bahwa TSK MY sedang menunggu TSK JH untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu. Lalu dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap kedua TSK dan ditemukan barang bukti jenis sabunya. Barang buktinya yang kita dapatkan 0,3 gram, 0,34 gram. Tertangkapnya Jaka membuat sahabatnya Bongki yang juga sesama musisi prihatin. Bongki tak menyangka jika Jaka yang dulunya sempat berhenti menggunakan narkoba justru kembali terjerat kasus barang haram lagi. Ya prihatin ya, soalnya kesandung masalah narkoba yang biasa anak band juga banyak yang kena. Terus ini juga jadi perhatian juga. Dari jaga inilah, dari jaga kesehatan. Selain Jaka Hidayat dan Reza, sejumlah selebriti lain seperti Anton drummer band Jerox, aktor Dwi Sasono, serta Catherine Wilson dan Roy Kiyoshi sudah lebih dulu merasakan dinginnya hidup di balik jeruji besi akibat mengkonsumsi narkoba. Beberapa hari lalu, Dwi menjalani sidang kasus penyalahgunaan narkoba dirinya. Saya memang ketergantungan, saya salah, saya bukan orang jahat, saya bukan pengedar, saya bukan penipu, saya bukan kriminal, saya korban, saya ingin sembuh, saya ingin segera pulang kembali ke rumah saya, ketemu dengan keluarga saya. Dan untuk teman-teman media semua di sini dan mungkin teman-teman yang melihat di TV, kalau masih make atau masih nyimpen, mendingan lebih baik stop sekarang. Jangan nunggu sampai tertangkap. Lebih baik udah mulai hidup sehat. Menjalani sidang, Roy Kiyoshi justru sudah divonis majelis hakim untuk menjalani rehabilitasi lantaran ketergantungannya terhadap narkoba. Ya, pada bulan Mei lalu, Roy ditangkap Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan di kediamannya di Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi menemukan barang bukti berupa 21 butir diazepam dan 10 butir nitrazepam dan 7 butir alprazolam. Dan kini, Roy tengah menjalani rehabilitasi di RSKO Cibubur. Bingo, tepat sasaran, menembus ruang hayalan, ingin terbang menjadi bintang, tapi yang kau hayal. Jika Roy bernasib baik bisa menjalani rehabilitasi, sebaliknya Zulzifilia yang juga tertangkap pada 2019 lalu di salah satu apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kala itu, Zul bersama beberapa orang temannya tertangkap sedang membuat paket sabu. Walhasil, polisi menduga jika Zul bukan hanya sekedar pengguna, tetapi juga termasuk salah satu jaringan pengedar narkoba. Zul bahkan divonis 8 tahun. Saya berat dibandingkan dengan para misalnya Sek Immanuel yang menyelundupkan kokain ke Indonesia yang 8 tahun, dan saya tidak bersalah sama sekali. Kenapa seperti itu? Artinya nggak pernah meminta pekerjaan ya, Zul ya? Tidak pernah. Dalam BAP? Tidak pernah. Dan di BAP saya ada tercantum itu. Saya cuma mengetahui itu tidak melaporkan. Dan
saya adalah korban. Dampak pandemi corona dan transisi new normal membuat sejumlah selebriti yang kehilangan banyak job seolah ingin lari dari kenyataan dengan mengonsumsi narkoba. Tapi semoga saja mereka mendapatkan rehabilitasi dan tidak mencicipi barang haram itu lagi. Baik pemirsa, setelah sekian lama tak berjumpa, akhirnya dua vokalis band besar Indonesia telah dipertemukan. Didi Hijau Daun dengan sahabat lamanya, Ibnu vokalis El Kasih. Sebelum menyimak momen serunya, izinkanlah saya, Dia Sestari pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI. Halo pemirsa, apa kabar? Pastinya sehat-sehat dong. Hari ini kegiatan gua mau ke tempat El Ibnu. Tahu nggak El Ibnu siapa? Vokalis El Kasih. Benar, kita tahu kan memang si El Ibnu ini lagi sakit ya. Yuk, mau tahu kegiatan gua hari ini? Ikutin gua ke tempat gua. Ini dia yang mau gua kasih ke Ibnu. Popok dewasa confidence untuk bisa dia beraktivitas sehari-hari. Wah, lagi ada program pesta kejutan 2+1 juga nih pemirsa. Dengan beli 2 popok confidence classic night, kalian bisa langsung dapat kode unik di ekor struk. Kemudian kirimin deh kode uniknya melalui SMS untuk mendapatkan hadiah menarik. Hadiahnya banyak loh pemirsa, ada sepeda motor, TV, HP, dan ribuan voucher belanja. Assalamualaikum. Halo, apa kabar? Ada Ibnu? Ada. Halo Ibnu, ya ampun, apa kabar lo, Nu? Sehat? Pemirsa, dia adalah El Ibnu, vokalis dari El Kasih Band. Sekarang dia di rumah apa aja sih kegiatan? Kalau dia di rumah ya paling nulis novel. Oh, masih rajin nulis? Rajin. Gua bawa oleh-oleh buat lu. Ini dia, Confidence Classic Day dan Night untuk aktivitas sehari-hari Ibnu. Kalau Confidence Classic Day ini cepat menyerap, membuat permukaan kering sehingga sangat pas untuk kebutuhan di pagi dan di siang hari. Sedangkan Confidence Classic Night memiliki 6 kali daya serap dan dapat menampung maksimal serta mengandung ekstrak aloe vera untuk cegah iritasi dan pelindung samping anti bocor sehingga buat Ibnu bisa tidur nyenyak dan nyaman semalaman. Ada satu lagi produk baru dari Confidence, yaitu Confidence Adult Wet Wipes yang merupakan tisu basah pertama di Indonesia yang ukurannya lebih besar dari produk sejenis, mengandung ekstrak minyak kayu putih dan juga dilengkapi dengan antibakterial dan tanpa alkohol, membuat menyeka menjadi lebih praktis. Ya, No? Sehat-sehat selalu buat Ibnu. Yang pastinya gua selalu doain Ibnu selalu bisa berkarya. Yuk ikutin promo Confidence Pesta Kejutan 2+1 di Alfamart dengan membeli 2 produk Confidence Classic Night di Alfamart, terus SMS kode uniknya dan langsung dapatkan hadiah menarik. Tadi gua dapet hadiah alat kesehatan. Lumayan kan buat cek tensi di rumah. Semua pasti dapat hadiahnya dong. Langsung lagi. Confidence Classic Day dan Night, pas siangnya, nyaman malamnya.